Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang bilangan bulat seri yang kedua. Kenapa yang kedua? Karena sebelumnya saya pernah membahas tentang bilangan bulat, yakni mengenal, mengurutkan, dan membandingkan bilangan bulat. Nah, untuk seri yang kedua saya akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, kita review dulu pembelajaran kita yang lalu tentang bilangan bulat. Bilangan bulat itu yang mana sih? Nah, kita lihat di sini, bilangan bulat positif yang ke sebelah kanan, sedangkan bilangan bulat yang negatif adalah ke sebelah kiri. Nah, contohnya 9 ditambah minus 6. Bagaimana sih caranya menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat ini? Kok ada tanda positifnya tapi di tengahnya juga ada tanda negatif? Bagaimana caranya ya? Ada bermacam-macam cara. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan yang namanya garis bilangan. Bentuknya seperti ini. Nah, bagaimana cara menggunakan garis bilangan untuk menjumlahkan bilangan bulat? Nah, yang pertama kita lihat dulu angka 9. Nah, 9 artinya dia bernilai positif. Angka 6, nah ini ada tanda di depannya. Dia penjumlahan tapi di sini di angka 6 ada tanda minus. Berarti dia negatif 6. Nah, untuk angka 9 kita gunakan atau kita mencoba menggunakan garis bilangan itu. Caranya gimana? Misalnya kita start dari angka 0. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, berarti 9 ke arah kanan karena positif. Kemudian ditambah minus 6. Minus 6 itu adalah negatif. Negatif ke arah mana? Ke kiri apa ke kanan? Oke, ke kiri. Berarti kita mulai startnya dari angka tadi di titik 9. Jadi maju 9 titik, kemudian kita kembali mundur 6 langkah. Nah, 1 2 3 4 5 6. Nah, ternyata kita berada pada angka 3. Cukup mudah bukan? Berarti 9 ditambah minus 6. Dengan menggunakan garis bilangan kita menemukan bahwa 9 ditambah minus 6 itu adalah 3. Oke, itu cara yang pertama. Adakah cara yang lain? Ada. Nah, cara yang kedua. Oke. Ini nilainya positif. Kita buat positif ada 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Baik. Nah, ditambah minus 6. Nah, kita buat minus sejumlah 6. 1 2 3 4 5 6. Lawannya positif adalah negatif. Nah, kita hapus yang berpasangan. Kita cari ya tanpa pasangan. 1 2 3 4 5 6. Nah, ternyata yang tersisa hanya 3 angka. 3 tanda plus. Artinya sama tadi, nilainya adalah positif 3. Oke, sama kan? Nah, masih adakah cara yang lebih mudah? Atau ada cara yang lain? Masih. Kita lanjutkan ya.
cara yang ketiga. 9 ditambah minus 6. Apakah cara yang ketiga hasilnya akan tetap sama, yaitu positif 3? Kita buktikan. 9 plus perhatikan, ini ada tanda kurung. Biasanya nih kali masuk. Langkah yang pertama, angka 9 ini, 9, kita pindahkan ke ruas. Ini angka 9. Selanjutnya kita lihat, ini kita selesaikan. Kuncinya, kalau perkalian positif berjumpa atau ketemu negatif, maka dia akan bernilai negatif. Wah, negatif ini dipindah kemana ya? Negatif ini saya pindahkan ke sini. Paham kan? Sumbernya negatif ini dari perkalian positif negatif. Selanjutnya, angka 6, karena ini sudah diselesaikan tanda yang berdekatan, maka angka 6 kita pindah ke sini. Angka 6 bukan lagi minus, karena tandanya sudah kita selesaikan dan hasilnya adalah negatif. Jadi angka 6 kita pindah ke sini. Maka jadilah 9 dikurang 6. Maka hasilnya tetap sama, yaitu 3. Oke? Ada lagi? Saya kira cara 1, cara 2, dan cara yang ketiga terserah teman-teman mau menggunakan yang mana, yang dianggap paling mudah. Nah, sekiranya cara 1, cara 2 bilangannya 1 sampai 10 atau 1 sampai 20 sampai minus 20 mungkin agak mudah, karena bisa buat garis bilangan sepanjang sekian sampai 20 misalnya. Begitupun yang cara kedua. Ada minus-minus negatifnya. Ini juga kalau angkanya masih pada angka sampai 20, maka itu cukup mudah. Tapi bagaimana ketika angkanya sudah mencapai puluhan atau bahkan ratusan atau bahkan di atasnya? Maka kita membutuhkan tips-tips tersendiri untuk menyelesaikan bagaimana sih kuncinya penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan contoh. Nih, 3 ditambah 7. Nah, kita coba pergunakan tadi cara yang kedua dulu ya. 3 artinya positif 1, 2, 3. Terus 7 juga bernilai positif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow, ternyata positif tambah positif, positifnya tambah banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Baik. Selanjutnya contoh minus 3. Kita buat dulu minusnya 3. 1, 2, 3. Ditambah 7 berarti positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Lah, ada positif dan ada negatif. Kita coret dulu yang berlawanan. 1, 2, 3. Sisanya tinggal berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, 4 tandanya positif. Nilainya adalah positif 4. Nah, oke. Selanjutnya kita lihat 3 kurang 7. 3 ini berarti nilainya positif. Buatkan lagi. 1, 2, 3. 7 nilainya negatif ternyata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita coret tanda yang memiliki pasangan positif negatif. Wow, ternyata ini ada 1, 2, 3, 4. Nilainya adalah negatif. Berarti 3 dikurang minus 7. 3 dikurang 7. Nilainya adalah minus 4. Wow. Nih, minus 3 dikurang 7. Minus 3. Buat dulu minusnya. 1, 2, 3. Buat lagi. Minus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Loh, kok dikurang ya? Tapi malah tambah banyak. Iya, karena ini negatif 3, ini negatif 7. Maka di sini nilainya adalah minus 10. Nah, dari keempat contoh ini disertai cara yang pertama tadi, cara yang kedua dan yang ketiga, adakah yang bisa memberikan kesimpulan agar mudah untuk mengerjakan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat? Selanjutnya, dari keempat contoh dapat kita tarik kesimpulan. Nah, kesimpulan ini bisa dijadikan pedoman untuk memudahkan pengoperasian penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang pertama, jika tanda berbeda, positif ataupun negatif, maka dan makanya positif atau negatif mengikuti angka yang paling besar. Contohnya, kita cari dulu tanda positif atau negatif. Ini sama ya, sama-sama positif. Yang ini sama-sama negatif. Maka contohnya yang ini adalah nih. Kemudian nih. Oke, kita lihat. Mengikuti angka yang paling besar. Kemudian kesimpulan, jika tandanya sama, kurangkan angka besar dengan angka kecil. Nah, kita lihat di sini. Ini minus 3 ditambah 7. Nah, kemudian kurangkan angka yang besar dengan angka kecil. Lebih besar angka berapa? Apakah 3 ataukah 7? Ternyata lebih besar angka 7. 7 itu bernilai positif atau negatif? Ternyata 7 itu bernilai positif, sehingga hasilnya adalah di sini positif. Positif. Kemudian kurangkan angka besar dengan angka kecil. 7 dikurang 3, hasilnya adalah 4. Oke, begitupun dengan contoh selanjutnya. 3 dikurang 7. Kurangkan angka besar dengan angka kecil. 7 dikurang 3 adalah 4. Tanda plus atau minus mengikuti angka yang paling besar. Ternyata di sini 7 lebih besar dari 3. Angkanya ternyata 7 yang ini adalah negatif.
Jadi hasilnya adalah negatif 4. Nah, itu untuk kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, jika tandanya sama, artinya sama-sama positif atau sama-sama negatif, seperti ini sama-sama positif, ini sama-sama negatif, kedua angka dijumlahkan. Nah, tanda mengikuti angka, maksudnya bagaimana sih kok tanda mengikuti angka? Ya, ini 3 ditambah 7 sama-sama bernilai positif. Tanda mengikuti angka berarti tanda positif mengikuti angka, artinya di sini hasilnya positif. Kedua angka dijumlahkan, artinya 3 ditambah 7 sama dengan 10. Positif 10 karena ini sama-sama positif sehingga hasilnya positif. Kita lihat di minus 3 dikurang 7. Kita lihat kesimpulan yang kedua. Kedua angka dijumlahkan, 3 tambah 7 adalah 10. Nah, tanda mengikuti angka, karena ini negatif, yang ini negatif, maka tanda ini jadi negatif semuanya. Oke? Sip. Jadi ini adalah kunci atau jadi pedoman ketika mengerjakan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke. Selanjutnya kita coba latihan bagaimana menjumlahkan dan mengurangan bilangan bulat. Yang pertama, ingat tadi kesimpulan yang sudah kita buat. Nah, nomor 1 kita perhatikan dulu, ini beda tanda apa sama tandanya? Ternyata berbeda. Ini negatif, yang ini positif. Tadi kesimpulannya, ketika kedua bilangan berbeda angka, maka angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Nah, 6 lebih besar dari 4. 6 dikurang 4 sama dengan 2. Nah, jika tandanya berbeda, kesimpulannya yang kedua adalah selain angka yang besar dikurangi angka yang kecil, perlu diingat tanda positif ataupun negatif mengikuti angka yang besar. Ternyata 6 adalah angka yang besar dan dia bernilai negatif, sehingga minus 6 ditambah 4, ini minusnya minus 2, 6 dikurang 4 adalah 2, dan angka minus mengikuti angka yang paling besar yaitu angka 6, sehingga di sini hasilnya adalah minus. Oke. Yang kedua, nah 2, 3, 4, dan 5 perlu diperhatikan dulu. Ada tanda yang berdekatan, sehingga kita pakai dulu cara yang ketiga. Gimana dengan cara yang ketiga? Kita selesaikan dulu tanda yang berdekatan. Tanda yang mana sih maksudnya? Ini positif negatif, positif negatif, negatif negatif, negatif negatif. Oke. Angka 6 kita pindahkan. Nah, positif negatif yang ini kita bereskan dulu. Positif dikali negatif, hasilnya adalah negatif. Negatif ini dipindah ke sini. Oke, ingat caranya tadi memindahkan. Oke, ini dipindah ke sini. Terus yang hasil ini, inilah yang dipindah ke. Nah, angka 4 karena ini positif dan negatif sudah kita kalikan dan nilainya adalah negatif. Kita pindah ke sini, maka 4 ini langsung saja kita pindahkan tanpa diberikan lagi angka negatif tanda minus. Oke. Nah, sudah siap untuk dikurangi. 6 dikurang 4
tadi ada kesimpulan yang kedua bahwa jika tandanya sama, diapakan? 6 dikurang 4, otomatis nilainya adalah 2. Kesimpulan yang pertama tadi mengatakan kalau tandanya positif ataupun negatif, berlawanan tanda. Kenapa ini berlawanan tanda? Karena ini positif 6, ini negatif 4. 6, angka yang besar adalah 6, sehingga 6 dikurang 4 sama dengan 2. Kenapa harus plus 2? Karena angka 6 ini nilainya positif, sehingga dia angkanya positif 2. Selanjutnya, cara yang sama untuk nomor 3, kita selesaikan dulu angka yang berdekatan ini. Berarti minus 6, ini asalnya minus 6, pindah ke sini. Ini hasilnya adalah negatif, dipindahkan lagi. Kemudian ini 4. Wow, ini siap diselesaikan. Minus 6 dikurang 4 sama-sama bernilai minus, maka kita pakai tadi kesimpulan yang kedua. Tanda mengikuti angka berarti sudah pasti minus. Kedua angka dijumlahkan, 6 ditambah 10, 6 ditambah 4 nilainya 10. Sip. Nomor 4, minus 6 kita pindahkan dari sini ya. Oke. Minus dikali minus jadinya positif. Nah, dipindah ke sini. 4 pindahkan juga. Saatnya kita jumlahkan. Rumus yang mana sih yang dipakai ini? Ini berlawanan tanda ya, positif negatif. 6 tambah 4, 6-nya besar. Oh, berarti minus pasti hasilnya karena ini negatifnya. Sip, langsung saya kasih minus. 6 angka yang besar kurang yang kecil. 6 kurang 4, 2, di minus 2. Selanjutnya latihan terakhir. 6. Ini kita kalikan dulu, bereskan. Sip, jadinya positif. Pindah 4, ini pindah. Nah, ini sama-sama positif, maka kita pakai kesimpulan yang kedua. Tanda mengikuti positif, otomatis positif, tidak perlu ditulis. 6 tambah 4, 10. Sudah selesai. Mudah bukan? Nah, oke. Semoga mudah dipahami. Sekian untuk hari ini tentang bilangan bulat seri kedua, yakni penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada seri selanjutnya, yaitu seri ketiga terkait bilangan bulat dengan pokok bahasan pembagian dan perkalian bilangan bulat. Terima kasih.